Selamat malam Bapak Saudara, para pendengar Kingdom and Wealth. Shalom semuanya. Saya bersyukur saya boleh bersama-sama dengan Anda dalam program Kingdom and Wealth pada malam ini. Saya percaya ada pesan yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita pada hari ini. Saya berdoa selama beberapa waktu untuk mempersiapkan akan pesan pada malam ini. Dan saya tahu Tuhan mau memakai hidup Anda, Tuhan mau memakai hati Anda, Tuhan mau memakai tangan Anda, Tuhan mau memakai keberadaan Anda untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Anda di musim-musim ini. Sebelum saya menyampaikan akan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan, kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, terima kasih atas malam ini Tuhan. Karena Engkau telah menaruh perkataanmu dalam lidah dan bibir hamba-Mu ini. Urapi bibir tanah liat ini, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh berasal daripada Engkau. Dan aku minta Tuhan, biarkan karya-Mu yang ajaib memakai setiap kami Tuhan dalam masa-masa situasi yang sedang terjadi saat ini Tuhan, baik di Indonesia maupun di negara-negara dimanapun kami mendengarkan program Kingdom and Wealth ini. Biarkan melalui suara kenabian ini Tuhan, hamba-Mu mau menyampaikan akan isi hati-Mu. Dan biarkan aku berdoa minta tanda mukjizat. Minta tanda mukjizat-Mu menyertai akan pemberitaan akan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Saya berdoa di dalam nama Yesus, minta pelayanan malaikat-Mu Tuhan turun atas tempat ini dan turun atas setiap tempat para pendengar dimanapun mereka berada Tuhan. Baik di Jakarta, di luar kota Jakarta, di luar pulau, di luar negeri, dimanapun mereka mendengar akan berita pesan ini. Saya berikan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, karena Engkau sendiri yang dimuliakan melalui apa yang disampaikan pada malam ini. Urapi sekali lagi Tuhan mulut akan hamba-Mu ini untuk menyampaikan akan pesan-Mu. Dan kami ikat, patahkan, hancurkan semua kuasa-kuasa kegelapan, kuasa okultisme, kuasa-kuasa setan yang mencoba membelokkan pengenalan akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, biarkan Engkau sendiri Tuhan yang bekerja dalam hidup, dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu, supaya Engkau pakai mereka Tuhan dalam waktu-waktu ini. Hamba-Mu akan sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Hari ini saya berdoa, saya bertanya pada Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap Anda pada malam ini. Hari ini tanggal 19 Maret. Anda mendengar pesan yang saya sampaikan pada hari ini.
Dan ketika saya berdoa, Tuhan katakan seperti ini. Apa yang kau sampaikan pada hari ini akan menjadi sebuah jawaban bagi setiap anak-anakku, bagi setiap umatku, mereka yang saat ini sedang berada di dalam masa-masa ketakutan, kebimbangan, kegelisahan. Saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara hari ini, yang saya sampaikan hari ini adalah sesuatu yang supranatural. Firman Tuhan katakan kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dalam roh, spirit, dan kebenaran and truth. Saudara, apa yang sedang terjadi dalam hari-hari ini di seluruh dunia? Dan banyak sekali hamba-hamba Tuhan, nabi-nabiah Tuhan, mereka yang tidak saling janjian satu sama lain. Mereka mendapatkan pernyataan Tuhan yang sama. Intinya adalah, ini adalah sebuah peperangan roh yang harus dimenangkan. Dan orang yang menang, mereka akan melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara, saya pernah membagikan beberapa kali pada program Kingdom and Wealth, apa yang sedang terjadi hari-hari ini dengan virus corona, dengan segala macam hal yang terjadi dimulai bulan Januari sampai hari ini di bulan Maret. Itu adalah sesuatu propaganda di mana musuh jiwa kita, yaitu setan, ingin membuat kecemasan dan ketakutan dan kebimbangan Anda, supaya Anda tidak bisa leluasa dan bebas untuk saudara dan saya berkarya bagi Tuhan. Saudara, saya mau bilang sama saudara hari ini, thanks God untuk setiap antisipasi pemerintah-pemerintah, baik di China, Amerika, Australia, di negeri kita Indonesia. Dan saya sangat respect dan saya sangat menghargai itu. Saya mau katakan buat saudara satu hal. Tetapi Anda harus tahu satu hal, Bapak Ibu Saudara. Apa yang sedang terjadi saat ini bukan sekedar sakit, penyakit, dan wabah. Ini bukan sekedar hanya virus yang Anda mengatakan, ketika saya bergantung kepada dunia medis, saya bergantung kepada dunia kedokteran, dan saudara hanya menggantungkan kepada metode itu, saudara mencari dengan ketakutan dan dengan gelisah vaksin atau penangkal daripada virus yang sedang menyebar ke seluruh dunia. Ada rombongan dewan-dewan nabi-nabiah Tuhan, termasuk Cindy Jacob, Shawn Bolz. Mereka berdoa, mereka akan berkumpul bersama-sama, dan mereka mendapatkan pesan daripada Tuhan bahwa apa yang terjadi saat ini
adalah sebuah teror di mana setan ingin menunda kegeraan besar yang sedang terjadi di seluruh dunia. Anda bisa bayangkan sebelum teror virus corona, saudara, Tuhan tiba-tiba pertobatkan Kanye West, seorang yang menentang Yesus di awal. Seorang yang tidak percaya, bahkan dia mengutuki Tuhan Yesus. Dia anteknya setan. Dan melalui pertobatannya, perubahannya radikal, membuat orang keheranan. Dan bahkan Kanye West mengeluarkan satu statement. Dia tidak peduli kalau dia harus kehilangan jutaan dolar atau puluhan juta dolar ketika dia memutuskan diri dia untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Anda bayangkan, saudara, dari seorang yang cinta uang, dia bisa tiba-tiba diubah oleh Tuhan, sama seperti kayak Saulus menjadi Paulus. Justin Bieber, dia membuat pernyataan bahkan di YouTube saat ini secara terang-terangan dia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Dan dia tidak takut reputasinya. Karena dia mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, yang menyelamatkan hidupnya daripada setiap ketergantungan obat-obatan, dari setiap pergaulan-pergaulan yang bebas. Dan tiba-tiba satu Justin Bieber didaur ulang oleh Tuhan. Dan masih banyak lagi. Tapi di sebaliknya, saudara, orang-orang yang sudah mereka bahkan melayani Tuhan, bahkan mereka mengenal Tuhan, mereka meninggalkan Yesus. Salah seorang pencipta lagu yang lagunya kita nyanyikan di mana-mana, saudara, yang sangat terkenal, Marty Simpson. Tiba-tiba dia meninggalkan imannya pada Yesus. Joshua Harris, penulis buku kekudusan, saudara, jutaan eksemplar, meninggalkan imannya dengan Yesus. Di saat yang bersamaan, saudara, seperti kayak ada tarik-tarikan di alam roh. Setan sedang menarik, termasuk hamba Tuhan, termasuk pelayan Tuhan, termasuk jenderal-jenderal Tuhan. Mereka yang fondasinya tidak kokoh. Fondasi kekristenan bukan hanya bicara tentang berkat, saudara. Walaupun kita membutuhkan berkat, tapi saya mau katakan buat saudara, fondasi kita sebagai orang Kristen adalah fondasi karena kita tahu bahwa penderitaan bersama dengan Kristus itu adalah satu hal yang sangat membanggakan. Kalau kita boleh menderita bukan karena kebodohan kita, bukan karena dosa kita, tapi karena kita melayani Kristus. Itu yang terjadi seperti Kanye West. Itu sudah terjadi seperti Justin Bieber. Tapi sebaliknya, ada satu gelombang kemurtatan yang besar, di mana ada firman Tuhan bilang, saudara, bintang-bintang itu akan jatuh. Kalau bintang itu jatuh, mereka yang sudah membawa jutaan orang, saudara, maka saudara harus mendoakan orang-orang yang hari-hari menuntun saudara kepada Tuhan. Setan tidak akan pernah suka orang-orang yang seperti ini, karena orang-orang seperti ini itu seperti meteor, seperti bom, saudara, bagi kerajaannya. Saudara bisa bayangkan berapa banyak hari-hari ini kegeraan internasional, di mana ada acara, di mana nabi-nabi Tuhan dari berbagai negara akan datang
ke Singapura karena virus corona, dan karena menghormati akan aturan apa yang pemerintah lakukan, karena pemerintah melakukan yang terbaik, mereka akhirnya menunda. Demikian juga di negeri kita, saudara, di Indonesia. Gereja-gereja hari ini online, saudara. Saya bilang gini loh, saudara. Setan takut dengan sebuah kegerakan besar yang akan terjadi. Dan saya mau katakan bahwa saudara, kegerakan inilah kegerakan pencurahan roh Tuhan yang luar biasa. Pencurahan roh kudus yang luar biasa. Yang Tuhan akan pakai orang-orang yang bahkan mereka bukan siapa-siapa, tapi mereka berani mati buat Tuhan. Mereka adalah orang yang sudah keluar dari dapur api. Mereka adalah orang yang sudah punya tanda yang seolah-olah mereka itu, saya pernah dibukakan oleh Tuhan 1 tahun yang lalu, penglihatan yang terbuka. Saya melihat orang-orang, saya melihat seperti kayak gambar film, kayak movie seperti itu. Ada tentara-tentara, dan tentara-tentara ini tentara-tentara yang ditawan oleh camp musuh. Tentara-tentara ini adalah tentara-tentara yang hampir mati karena penyiksaan daripada musuh. Tapi tentara-tentara ini bebas, saudara. Dia bisa bebas, dia bisa melarikan diri. Ada beberapa mereka yang saya lihat, mereka diselamatkan. Camp musuh diserang, kemudian mereka diselamatkan. Tapi mereka punya bekas tanda luka-luka yang menjadi cacat, saudara, seumur hidup. Menjadi satu tanda, seperti kayak tanda yang tidak akan pernah hilang, saudara. Tapi yang saya kaget, satu, saya mendengar suara Tuhan berkata, kamu tahu, orang-orang yang seperti ini, justru Tuhan katakan, aku akan merilis mereka pada saat ketika kegerakan besar itu terjadi. Karena mereka sudah punya tanda dan mereka tetap mencintai Tuhan apa adanya. Mereka tetap mencintai Tuhan dan mereka mengatakan, Tuhan, apapun yang terjadi, saya tetap mencintai Engkau. Kemudian Tuhan membawa pada saya melihat gelombang daripada orang-orang di penjara, saudara. Dan ada orang-orang yang mereka itu memiliki tanda. Ini vision ya. Vision yang saya lihat. Penglihatan saya lihat. Saya melihat tanda di dahi mereka itu salib, saudara. Dan itu tanda, itu gak bisa hilang. Dan itu seperti tanda seperti yang kayak dicap sama pakai besi panas, saudara. Dan tiba-tiba ketika masanya selesai, saudara, mereka keluar dan tanda itu masih ada, saudara. Dan saya kaget, saya melihat mereka dengan sangat luar biasa. Mereka bersaksi tentang pekerjaan Tuhan yang dahsyat dalam hidup mereka. Ketika mereka di tempat pengasingan, ketika mereka di penjara, mereka menceritakan kebaikan Tuhan. Ketika mereka ada di terali besi, mereka tidak menganggap terali besi itu sebagai satu penghukuman, tapi mereka menganggap itu sebagai satu ladang untuk mereka melayani Tuhan. Itu 1 tahun lebih lalu. Dan saya bilang, wow, ada pasukan seperti ini, Tuhan. Dan Tuhan katakan, orang-orang yang ordinary become extraordinary, nak, adalah orang-orang yang keluar dari dapur perapian. Mereka tidak akan pernah takut mati. Mereka tidak akan pernah takut lagi. Dan mereka diberi tanda oleh Tuhan. Anda ingat gak? Waktu tentang anak-anak Skewa. Waktu Paulus mengusir setan. Anda tahu, mereka melihat rasul-rasul bisa mengusir setan. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan
dengan cara yang sama. Mereka mencoba mengusir setan pakai kuasa nama Yesus. Padahal anak Imam Skewa. Imam Skewa adalah imam yang mereka tidak percaya sama Tuhan Yesus. Dan mereka orang-orang okultisme. Mereka karena melihat, wow, ini rasul luar biasa sekali. Dia bisa mengusir setan. Dia bisa mengusir setan. Dia coba, dia katakan dalam nama Yesus. Apa yang terjadi saudara? Imam-imam Skewa itu lari. Dan mereka bahkan dikatakan mereka dipermalukan saudara. Kenapa itu terjadi? Saya mau bilang sama saudara satu hal. Karena mereka tidak tahu bahwa sebenarnya kuasa nama Yesus bukan hanya ucapan aja. Bukan hanya kata-kata aja. Tapi kuasa nama Yesus adalah karena saudara dan saya memutuskan engkau menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat yang hidup. Engkau tidak bisa menyebut nama Yesus dengan sembarangan saudara. Karena setan tidak akan pernah suka dengan nama itu. Dan saya katakan buat saudara hari ini. Saudara, yang sedang terjadi hari-hari ini. Setan ingin menunda kegeraan besar. Iblis takut dengan jiwa yang akan direbut untuk kerajaan sorga. Di hari-hari akhir ini saudara, Tuhan berikan saya pernyataan sejak 2019. Kalau saudara pernah dengerin terus melalui program Kingdom and Well. Saya katakan waktu itu belum dengar tentang influencer yang mereka punya jutaan massa, mereka datang kepada Yesus. Tapi akan lebih banyak lagi influencer, akan lebih banyak lagi orang-orang yang seperti Justin Bieber, Kanye West. Mereka akan datang kepada Yesus dengan cara yang ajaib. Saudara, saya mau bilang sama saudara satu hal. Keadaan yang terjadi sekarang ini dalam hidup saudara dan saya bukan membuat saudara ketakutan dan gelisah karena saudara seolah-olah tidak mempunyai Tuhan yang hidup. Itu keinginan daripada musuh, itu keinginan dari setan. Saya mau bilang sama saudara satu hal. Saudara pergi ke gereja setiap minggu. Saudara pergi ke gereja, bahkan kau melayani, itu bukan jaminan engkau mengatakan bahwa engkau adalah sungguh-sungguh orang yang mencintai Yesus. Karena engkau bisa terpaksa. Kau bisa karena ikut-ikutan sama pacarmu. Kau bisa ikut-ikutan karena supaya engkau tidak dimarahi oleh orang tuamu. Tapi saya mau bilang sama saudara, kerelaan saudara dan saya ketika mengikut Yesus itu akan menjadi satu kebanggaan kekal untuk hidupmu. Ketika engkau tahu dan tahu dan tahu, engkau kenal dan kenal dan kenal bahwa Yesus adalah nama di atas segala nama, saudara. Yang buat bertekuk lutut segala di langit, di bumi, di bawah bumi, dan mengaku dengan lidah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, saya mau bilang sama saudara satu hal. Saya katakan buat saudara hari ini, kalau saudara lihat dalam kitab Kisah Rasul, saudara, bahkan ada dukun-dukun Yahudi
yang berkeliling di negeri itu mencoba menyerukan nama Yesus atas mereka yang kerasukan setan, kerasukan roh jahat. Mereka pemuka agama, mereka ngerti Taurat, tapi dikatakan mereka tidak pernah mengerti tentang kuasa nama Yesus sesungguhnya. Anda nanti baca ya, dalam Kisah Rasul 19 tentang anak-anak Imam Skewa. Mereka nyumpain orang yang kerasukan roh jahat itu. Mereka mengatakan, aku menyumpai kamu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Nah, mereka melihat, mereka pikir keren, bisa pakai nama Yesus. Apa yang terjadi, saudara? Roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui. Siapa kamu? Apa yang terjadi, saudara? Dipermalukan. Orang yang dirasuk roh jahat itu, dia menyerang, dia mempermalukan akan orang, anak-anak Imam Skewa itu, sehingga mereka lari dari rumah itu dengan telanjang dan luka-luka. Dan hari itu semua orang tahu, saudara. Kalau saudara baca, banyak mereka yang pernah melakukan sihir. Mereka mengumpulkan kitabnya, lalu membakarnya di hadapan semua orang. Dan saat itu makin tersebarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Saya mau bilang sama saudara satu hal. Mungkin Anda bertanya, bagaimana 7 anak kepala Yahudi, yaitu Skewa, kok bisa nyembah roh jahat? Saya mau bilang sama saudara satu hal. Di zaman-zaman yang lalu, saudara, mungkin mereka tuh mengatakan dengan mulutnya Taurat. Mereka ngerti tentang Taurat. Bahkan mungkin mereka minum perjamuan kudus, saudara. Tapi mereka juga menyembah hal-hal yang duniawi, mamon. Dan hari itu mereka lihat Paulus ngusir setan. Mereka pakai kuasa yang sama. Tapi mereka dipermalukan karena mereka tidak ngerti sebenarnya dalam nama Yesus itu. Bukan seperti kata-kata yang diucapkan seenaknya aja. Tapi itu adalah satu nama di atas segala nama yang luar biasa. Waktu saya mendengar tentang firman ini, saudara, saya amazing. Tuhan sudah memberikan kepada kita senjata yang sangat ampuh. Kalau saudara dan saya tahu tentang hal itu. Walaupun saat ini saudara dan saya sedang berhadapan dengan apapun, Tuhan berkata melalui Mazmur 91. Yes, memang Daud
yang mengucapkan Mazmur 91. Tetapi firman Tuhan ditulis supaya saudara dan saya tahu kalau Daud dibela sama Tuhan, saudara dan saya juga akan dibela sama Tuhan. Makanya waktu di Mazmur 91 dikatakan, penyakit sampar, penyakit menular, itu tidak akan pernah dapat menghancurkan kita, saudara. Yang berlindung dalam lindungan yang maha tinggi. Yang punya keintiman dengan Tuhan. Bukan hanya kata-kata atau teori. Tapi karena Anda sungguh-sungguh karena kecintaan Tuhan yang sangat dalam. Ketika engkau sangat-sangat mencintai Dia. Membuat engkau melakukan apapun buat Tuhan. Tahu engkau membutuhkan Dia. Saudara, ada satu firman Tuhan yang Tuhan ingatkan pada saya hari ini. Dan saya mau bilang sama saudara hari ini. Saudara, dalam masa yang seperti ini, Tuhan sudah memberikan kepada kita senjata yang sangat ampuh. Senjata yang sangat luar biasa. Saya bicara tentang supernatural hari ini. Saya bicara tentang spiritual hari ini, saudara. Sekali lagi, thanks God. Hari-hari ini kedokteran mencari cara bagaimana ada vaksin dari penanganan virus yang terus menyebar ke seluruh dunia. Tapi saya mau bilang satu hal sama saudara. Tuhan punya jaminan darah Yesus buat saudara dan saya. Tuhan punya jaminan darah Yesus buat saudara dan saya. Ingat bagaimana ketika malaikat maut sedang melewati akan setiap jenang-jenang pintu anak-anak daripada orang-orang Mesir. Dan hari itu Anda tahu bahwa satu hal, jika tidak ada tanda darah, jika tidak ada tanda darah anak domba, maka anak-anak sulung daripada orang Mesir, tulah maut akan mengambilnya. Anda bisa bayangkan itu? Bukankah ini seperti yang sedang terjadi saat ini, saudara? Tapi kalau saudara ngerti sebagai orang percaya, kuasa darah Yesus itu luar biasa sekali. Dan ketika kita punya kuasa darah Yesus, saudara, sekalipun kita tidak pernah tahu loh, karena ini penyebarannya kan melalui udara. Sesuatu yang benar-benar membuat orang kecemasan, panik, khawatir, takut. Tapi sisi Alkitab, sisi biblical, sisi firman Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup, saudara. Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Darahnya sudah tercabik, udah tercerah buat kita, udah tercurah bagi kita. Supaya saudara dan saya ngerti, supaya saudara dan saya tahu bahwa darah Yesus itu pada setiap sel-sel daripada tubuhmu, saudara. Dari sel-sel tubuhmu, saudara. Pak, saya dengar ada orang Kristen, mereka tiba-tiba juga kena keserang. Saya gak berani ngomong apa-apa, saudara.
Tapi saya hanya mengikuti akan firman Tuhan katakan. Sekalipun Paulus, saudara, ketika dia dipatok ular, saudara, hari itu, dia kebaskan itu ular ke api. Sehingga semua orang kaget. Itu ular yang mematuk Paulus adalah ular yang berbisa. Orang tahu bahwa kalau dipatok ular itu pasti mati. Paulus gak mati, saudara. Tapi Paulus justru membawa nama Yesus tersebar di daerah itu. Tapi Paulus harus mengalami. Saudara, saya mau katakan bahwa saudara satu hal. Ada pesan Tuhan hari ini. Firman yang saya sampaikan hari ini. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Saudara, bukankah sekarang roh ketakutan sedang menyebar? Tujuannya apa, saudara? Tujuannya supaya saudara dan saya tidak bisa berkarya untuk memberitakan kabar baik, memberitakan pengharapan. Setan sangat takut sekali. Dan dia ingin untuk melumpuhkan iman setiap kita dengan ketakutan-ketakutan. Ketika mau pergi kemana-mana, ketakutan. Di beberapa negara saudara sudah terjadi lockdown. Tapi saya percaya satu hal. Kalau ada orang yang mengerti tentang kebenaran darah Yesus ini, saudara. Bukan hanya saudara sekedar teori. Bukan saudara hanya sekedar ikut-ikutan sama suami istri. Ikut-ikutan sama anak. Ikut-ikutan sama orang tua. Karena saudara menjadi Kristen. Bukan. Tapi karena saudara tahu bahwa saudara punya kuasa kebangkitan yang dahsyat. Yang mengalir dari pori-pori tubuhmu. Dan seperti yang dikatakan oleh John G. Lake, saudara. John G. Lake adalah penginjil kesembuhan. Hari itu saudara sedang terjadi pandemi pes di Afrika. Dan hari itu saudara, banyak orang mati. Belum ditemukan akan vaksin daripada penyakit menular tersebut, saudara. John G. Lake tahu bahwa Yesus, bahwa darah Yesus adalah darah yang sangat luar biasa. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke tempat-tempat orang-orang yang sakit, yang menular, yang mungkin orang mengatakan jangan. Dan bahkan dia mengatakan, virus di tangan saya pasti mati. Dan itu dibuktikan, saudara. Itu mati. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan membangkitkan di masa-masa seperti ini. Justru orang-orang yang akan menjadi jawaban bagi orang-orang yang mengalami penyakit-penyakit sampar, penyakit menular, penyakit virus apapun, virus corona sekalipun. Percaya saudara, Anda tidak pernah tahu. Ketika firman Tuhan katakan, sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hari-hari ini saudara, Anda harus waspada. Anda harus berhikmat. Menjaga kesehatan, cuci tangan, bersihkan akan dirimu, bersihkan akan tubuhmu, jaga jarak. Itu gak apa-apa, gak jadi masalah. Tapi saya mau bilang sama saudara, jangan ketakutan. Apa saudara? Jangan ketakutan. Karena firman Tuhan katakan, sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan.
Kalau saudara lanjutkan, saudara lihat, ini kuncinya luar biasa. Sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, lanjutannya apa saudara? Jadi janganlah malu bersaksi dengan Tuhan kita. Jadi banyak orang hari-hari ini mereka dilanda ketakutan. Tujuannya setan adalah sebenarnya adalah supaya Injil tidak diberitakan, supaya saudara dan saya itu tidak berani bersaksi. Makanya dibuat apa? Virus yang menular, supaya saudara itu benar-benar menjaga jarak satu sama lain, saudara. Tapi buat saya simpel sekali, saudara. Saya berhikmat, saya waspada. Tapi saya bukan ketakutan. Artinya, kalau suatu saat tiba-tiba saya akan ditemukan dan saya harus, bahkan sekalipun kontak fisik, saya tidak akan pernah takut itu akan menular pada saya. Karena saya tahu satu hal, darah Yesus ada pada hidup saya. Kita punya Tuhan yang dahsyat tuh, saudara. Masa kita kalah? Ketakutan kita tuh sangat kayak takut kemana-mana, takut. Dan firman Tuhan katakan apa? Takut manusia mendatangkan jerat. Takut virus, saudara, mendatangkan jerat, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, siapa yang percaya dilindungi. Saya percaya satu hal. Darah Yesus sudah sangat mahal berkorban buat hidup saudara saya. Darahnya dicurahkan bagi saudara saya supaya saudara saya diselamatkan dan hidup. Saudara, ini saatnya. Di masa-masa seperti ini, saudara kuatkan satu sama lain. Dikatakan, sebab Tuhan memberikan pada kita bukan roh ketakutan, roh yang membangkitkan apa saudara? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, hari ini kasih sangat menjadi jawaban bagi banyak orang. Kasih sangat diperlukan pada masa-masa seperti ini untuk saling menguatkan. Saudara nanti buka ya 1 Yohanes 4 ayat 18, saudara. Kalau saudara baca 1 Yohanes 4 ayat 18, saudara. Firman Tuhan katakan apa? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sekali lagi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Mother Teresa, dia melayani begitu banyak sekali orang-orang yang mengalami sakit kusta. Dia punya kasih yang besar. Dia punya kasih yang melebihi daripada orang-orang yang berbahasa roh. Saya tahu satu hal. Kenapa Yesus ketika dia tergantung di kayu salib, dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni. Kata ampuni itu bicara tentang love. Tapi hari-hari ini setan ingin buat kita tidak bisa melihat. Hari-hari ini saudara lihat, dikala situasi seperti ini, tapi ada berbagai pihak yang masih mereka menyebarkan akan kecemasan, saling ngomong satu sama lain, saling gosipin satu sama lain, saling ngata-ngatain satu sama lain. Bukan tambah menolong, tetapi tambah menjerumuskan dan membuat semuanya menjadi buruk. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, saudara. Kalau saudara punya kasih Kristus ya, kasih yang sejati,
Sekalipun dalam masa-masa seperti ini saudara tidak akan ada ketakutan, saudara mau pergi kemanapun. Sekali lagi saudara berhikmat, saudara menjaga kebersihan, tapi saudara membawa kuasa Tuhan di tengah dunia yang sedang mengalami kekacauan, ketakutan, dan kegelisahan saat ini. Saudara bisa menguatkan satu sama lain. Di China, mereka udah biasa penginjilan, mereka pasti disiksa, bahkan ada yang mati. Kesempatan buat mereka membagikan kata-kata pengharapan, kata-kata Injil. Mengajak orang-orang, mereka udah gak takut mati dengan virus corona. Karena mereka tahu mereka memberitakan pesan pengharapan. Itu luar biasa, saudara. Tapi saya mau bilang sama saudara satu hal. Hari ini, jika saudara berkata dengan Tuhan, Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan hari-hari ini. Saya mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi satu agen dan jawaban bagi banyak orang. Saya mau menjadi messenger of hope. Saya mau membawa masa depan yang penuh pengharapan bagi banyak orang. Saya mau membawa pesan kasih di tengah orang-orang yang saat ini mereka sedang membutuhkan akan jawaban. Saudara, ini waktunya. Saudara gak perlu menyentuh orang. Saudara bisa mengatakan kata-kata Anda. Itu bukan sentuhan fisik Anda. Kata-kata Anda yang diilhami oleh roh Tuhan, itu akan menguatkan mereka. Itu akan menjamah mereka. Tapi buat saya pribadi, jika Tuhan taruh dalam hati saya kuat sekali, itu saya berdoa buat orang. Bahkan sekalipun itu penyakit yang mungkin orang mengatakan hati-hati, menular apapun, saya akan lakukan. Karena saya percaya ketika saya melakukan itu, semua kuasa-kuasa itu, semua kuasa-kuasa kegelapan, semua kuasa-kuasa virus sakit penyakit itu tidak akan pernah tahan dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Tapi bukan artinya saudara menantang dan saudara sombong. Oh, saya punya kuasa Yesus. Setan tidak suka. Setan sangat-sangat tidak suka dengan orang yang rendah hati. Tapi setan sangat suka dengan orang yang tinggi hatinya, arogan, merasa dirinya aku. Wow. Artinya gini saudara. Saudara ngerti bahwa kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu luar biasa. Karena saudara dan saya menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat yang hidup. Dan darahnya tercurah bagi saudara dan saya, supaya saudara dan saya hidup kekal. Kalau dikatakan kutuk dan maut sudah kalah. Karena Yesus sudah mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Artinya apa saudara? Ketika saudara menjadi satu dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dan janji Dia dalam Mazmur 91 katakan, kau tidak usah takut pada kedahsyatan malam. Kau tidak usah takut kepada yang namanya penyakit sampar, penyakit menular. Dan apa yang dikatakan Tuhan kepada Daud, itu juga yang dikatakan Tuhan. Karena firman Tuhan, Alkitab itu ketika ditulis, itu berlaku untuk saudara dan saya.
Kalau Daud, dia mendapatkan janji daripada Tuhan. Tuhan berbicara kepada Daud, juga dia berbicara kepada kita, saudara. Saudara, pesan sudah saya sampaikan pada hari ini. Saya berdoa apa yang disampaikan hari ini boleh menjadi pengharapan, boleh menjadi berkat, boleh menjadi jawaban bagi Anda. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, saudara. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Saudara, setan buat ketakutan supaya kasih itu tidak sempurna. Tapi saya percaya Tuhan pasti tetap menang, saudara. Hari ini setan mungkin bisa membuat teror, bisa membuat ketakutan, membuat kecemasan, kegelisahan. Tapi saya percaya di tengah-tengah masa ini akan dibangkitkan dari berbagai belahan dunia revivalist. Mereka yang tidak pernah takut dengan yang namanya apapun, termasuk virus. Karena mereka tahu ini saatnya dunia ini membutuhkan jawaban. Kita berdoa, kita menunggu sampai kapan vaksin ditemukan, saudara, vaksin untuk penakluk virus itu. Tapi sadarkah saudara, 2000 tahun yang lalu, Yesus tubuhnya tercapik buat saudara saya, dirinya tercapik buat saudara saya. Dia harus mengenaskan ketika dia mengalami yang namanya kematian, supaya saudara dan saya mengerti bahwa maut, kematian, segala sakit penyakit sudah ditebus oleh Dia yang tergantung di kayu salib. Dan Dia bangkit. Dan karena Dia bangkit, Dia katakan engkau tidak sendirian. Roh Kudus dikirim buat saudara saya, supaya Roh Kudus menyertai, supaya menyertai saudara dan saya sampai untuk selama-lamanya. Tuhan kita, Tuhan bertanggung jawab, saudara. Kalau hari ini saudara, engkau butuh didoakan, engkau mungkin mengalami sakit penyakit, engkau mengalami teror, engkau mengalami masalah apapun saat ini, taruh tangan kanan pada dadamu dan saya akan berdoa buat saudara hari ini. Tuhan, dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan akan isi hatimu. Tuhan, kuasa-Mu sangat dahsyat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus saat ini, Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu saat ini yang mendengarkan pesan ini dimanapun mereka berada saat ini. Angkat semua ketakutan mereka, angkat semua kecemasan mereka, angkat semua kekhawatiran mereka. Dan bahkan Tuhan, pakai mereka untuk menguatkan satu sama lain saat ini, Tuhan. Karena firman-Mu katakan, Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan, dan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tapi kami percaya, Tuhan, Kau akan memberikan kepada kami hikmat. Dan Tuhan, kami percaya perlindungan darah Yesus ada di sekitar kami saat ini. Penjagaan Tuhan ada di sekitar kami saat ini. Perlindungan Tuhan ada di sekitar kami. Malaikat-malaikat Tuhan ada di sekitar kami. Karena seperti firman-Mu katakan, Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan untuk menjaga segala jalan kami, Tuhan. Dan kami deklarasikan firman Tuhan hari ini, Tuhan. Setiap kami, Tuhan, masuk ke dalam pagar perlindungan Mazmur 91, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk pemerintah kami, Tuhan. Berdoa, Tuhan, untuk setiap negara-negara yang saat ini sedang mengalami akan infeksi virus ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau juga berikan hikmat kepada ilmuwan, kepada orang-orang yang mereka bisa menciptakan akan vaksin, Tuhan. Tapi dibalik daripada semua itu, Tuhan, dari semuanya itu, Tuhan, kami percaya, Tuhan, darah Yesus, Tuhan, itu adalah perlindungan yang dahsyat bagi hidup kami. Darah Yesus, Tuhan,
Itulah yang akan bahkan yang menghancurkan semua sakit penyakit yang menyerang kami malam ini, saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Darah Yesus saat ini Tuhan, yang melenyapkan setiap virus-virus, setiap bakteri dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus secara supernatural Tuhan. Engkau sendiri yang bergerak. Engkau sendiri yang mengambil alih Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang melakukan pekerjaan yang dahsyat. Engkau sendiri yang melakukan kedahsyatanmu Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anakmu. Saya berikan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kau terlalu luar biasa pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas malam ini. Tuhan, kami percaya. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kami. Tapi kami percaya Tuhan. Tuhan memberikan pada kami kasih. Tuhan memberikan pada kami ketertiban Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Hari ini Tuhan memberi kepada kami kekuatan daripada Tuhan. Tuhan memberikan kasih dan cintanya Tuhan kepada kami. Dan Tuhan memberikan kepada kami ketertiban, roh ketertiban Tuhan. Supaya kami punya hikmat dalam ketika kami menghadapi segala hal yang sedang terjadi saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu Tuhan yang mendengar akan program ini dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Berikan pada mereka Tuhan perlindungan-Mu yang ajaib. Berikan pada mereka Tuhan pagar-Mu yang ajaib Tuhan. Berikan pada mereka Tuhan kasih karunia-Mu, perkenanan-Mu yang ajaib Tuhan turun atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kemuliaan hormatnya bagimu dalam nama Yesus. Amin. Saudara, jika saudara diberkati melalui setiap program-program kami, saudara bisa like, share, dan subscribe untuk menerima prophetic channel kami yang terbaru. Saya percaya banyak orang, mereka hari-hari mengatakan, Pak, bagaimana caranya untuk kami memberitakan kabar pengharapan. Saudara, saya mau kata buat saudara, hari ini ketika saudara diberkati mulai satu pesan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, kau disampaikan oleh apa yang disampaikan hari ini, ataupun pesan daripada Kingdom and Wealth yang lain, dan saudara memforward kepada teman-teman Anda, saudara ajak teman-teman Anda untuk share, Anda bahas apa yang disampaikan. Saya percaya ini menjadi satu ledakan penginjilan dalam dunia internet, saudara. Saya bersyukur hari ini data di YouTube ada 30 negara yang mendengar akan program Kingdom and Wealth. Dan terima kasih buat teman-teman yang ada di Amerika, di Jerman, di Swiss, Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand. Juga ada di Pakistan juga. Beberapa waktu itu pramugari sedang mendengarkan di Jeddah. Saya percaya itu luar biasa sekali, saudara. Dan saya percaya kita sedang memuridkan bangsa-bangsa. Dan ketika saudara diberkati melalui program kami, dan saudara men-share pada teman-teman Anda sedang membuka pintu gerbang baru pada hidup mereka. Anda sedang membuka pintu gerbang masa depan buat hidup mereka. Dan firman Tuhan katakan, iblis dikalahkan oleh darah domba dan perkataan kesaksian kita. Artinya ketika saudara diberkati, saudara saksikan kepada orang lain, saudara mengalahkan setan. Dan saya percaya akan ada kesaksian-kesaksian baru yang lain. Saudara, jika saudara ingin terhubung dengan Instagram kami, silakan follow saudara. Instagram official kami di Abraham Joel. Ya, Abraham Joel. Dan melalui akan Facebook kami, ya, yaitu Abraham Joel 2. Karena Abraham Joel pertama udah maksimum, ya. Dan saudara bisa kirimkan akan WhatsApp permohonan doa, kesaksian, ataupun saudara tergerak untuk saudara menabur benih, ya. Untuk saudara bisa mendukung akan pelayanan Kingdom and Wealth, ikuti arahan Tuhan. Saudara bisa kirimkan WhatsApp di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Dan kami akan berdoa buat Anda. Terima kasih atas setiap dukungan doa Anda, saudara. Tetap doakan kami. Dan saya percaya
melalui program malam ini. Setiap Anda sudah diberkati dan saudara akan menjadi berkat bagi orang lain. Hiduplah dalam penuh kasih saudara, karena kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Karena kita tidak ada penghukuman lagi, karena kita bersama dengan Kristus. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dalam hidup kita. Roh Kudus telah dicurahkan dalam hidup kita, menyertai kita untuk selama-lamanya. Dia menjadi penghibur buat kita, dan dia menjadi penolong buat hidup kita yang sangat terbukti. Tuhan memberkati dan sampai jumpa dalam program Kingdom and Wealth yang berikutnya. Pastikan ketika Anda subscribe saudara, Anda klik tanda subscribe, Anda akan keluar tanda all, pilih all saudara, supaya saudara menerima akan channel-channel kami yang terbaru. Ketika ada channel kami yang terbaru, saudara akan menerima notifikasi melalui akan sistem daripada YouTube. God bless you, dan we always pray for you. Bye-bye.